warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Retno Stianingsih, guru SD Negeri Keputan A, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Bapak Agung Trisusilo Raharjo, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Keputan A. Halo Pak Agung, selamat siang. Selamat siang Bu Retno. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Apakah baik hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Retno. Ya baik, saya senang karena Pak Agung dalam kondisi sehat. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai begitu ya Pak Agung Ya. Karena nanti saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Pak Agung. Tapi sebelum kita melaksanakan observasi, saya ingin berbincang-bincang menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan Pak Agung laksanakan besok. Seperti itu. Ya, baik Bu Retno. Nanti akan saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan Bu Retno dan semoga nanti pada saat observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin amin. Tujuan dari percakapan ini semoga nanti untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi jalannya KBM. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga Pak Agung lebih siap dan tentunya nanti lebih pede lagi ketika melaksanakan pembelajaran. Seperti itu harapannya. Dan itu nanti pembelajaran dapat dilaksanakan yang terbaik untuk murid tentunya Pak Agung. Iya. Baik Pak Agung, untuk yang kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Agung ketika melaksanakan pembelajaran besok. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi untuk pembelajaran besok itu saya akan mengingatkan tentang pembelajaran pendidikan Pancasila. Tentu saja untuk pendidikan Pancasila ini nanti karena di kurikulum Merdeka itu ada beberapa bab, kita mengambil bab yang ketiga. Jadi nanti ada berbagai keragaman yang ada di Indonesia, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya keragaman itu nanti akan kita perinci lagi untuk menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 hal yang tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial budaya Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan sikap kompak dan bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan masyarakat. Itu ada 3 hal itu yang tujuan pembelajaran besok pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke baik, berarti nanti ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak. Ya. Yang pertama terkait melakukan kerjasama, kemudian sikap kompak, juga bangga ya, terkait dengan kesatuan-kesatuan di Indonesia, begitu ya Pak. Ya. Lalu untuk pengembangan, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dan atau capai ketika belajar itu di bagian apa Pak? Kebetulan kami besok akan mengadakan diskusi. Jadi diskusi, kemudian ada semacam presentasi kepada anak-anak, dan tentunya nanti pengembangan itu nanti akan berpusat kepada anak juga dan melalui yang untuk KSE itu benar. Jadi jadi yang sosial emosional ya. Ya, itu melalui itu aja nanti pembelajarannya. Baik, berarti nanti ada 2 pemahaman nih. Yang pertama pengembangan pemahaman materi sendiri sama dengan pengembangan terkait KSE atau kompetensi sosial emosional pada siswa. Gitu ya. Lalu untuk bagaimana strategi maupun model yang akan Pak Agung gunakan untuk mencapai tujuan setelah pengembangan yang akan dilakukan besok Pak Agung? Oke, Kak Britno. Untuk terkait rencana kami akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi. Kemudian nanti akan kita integrasikan dengan pembelajaran yang KSE sosial emosional tadi. Nanti saya akan membagi beberapa kelompok anak-anak. Kemudian nanti akan kita lihat kemampuan, keaktifan serta keterampilan siswa. Kemudian nanti saya akan coba menggunakan model yang kolaboratif. Jadi nanti anak tetap saling bertanggung jawab, kemudian saling membantu seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Itu nanti kami tekankan di sini adalah keaktifan anak untuk bisa berbicara di depan umum. Oke, begitu ya. Jadi nanti pembelajaran yang akan Pak Agung laksanakan adalah di materi PPKN, kemudian Pendidikan Pancasila, maaf, karena sekarang kurikulum Merdeka Betul, ya, pendidikan Pancasila.
di materi bab 3 tentang berbagai keberagaman di Indonesia. Kemudian nanti strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dengan kemampuan dan minat kesiapan siswa. Lalu diintegrasikan dalam pembelajaran itu, selain mendapatkan materi dalam pembelajaran juga mengintegrasikan kemampuan pembelajaran sosial emosional pada siswa. Lalu nanti metode yang digunakan maupun modelnya adalah menggunakan kolaboratif, lalu menekankan keaktifan siswa, baik itu mereka berinteraksi dengan teman, cara-cara menjawab, biar anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk aktif serta percaya diri dalam kelas. Baik. Lalu untuk ini, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika dalam kelas? Untuk media nanti akan kita gunakan acuan-acuan dari buku-buku siswa. Kemudian nanti kita akan mencari tema yang menarik untuk anak-anak. Dan nanti kita akan coba untuk anak-anak itu meringkas atau menentukan per kelompok itu temanya masing-masing. Jadi kita temanya misalnya Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nanti anak-anak biar mencari tema sendiri. Misalnya dia akan mencari tentang keberagaman tentang suku bangsa. Yang kelompok B tentang adat istiadat misalnya gitu. Jadi biar mereka yang mencari tema sendiri, nanti kita komunikasikan bersama-sama. Berarti itu setiap kelompok memiliki tugas dan peran masing-masing yang berbeda gitu, dengan judul yang berbeda gitu ya. Nanti ketika di akhir dipersamakan gitu ya. Ya, apakah kita simpulkan bareng, apakah itu nanti ada semacam ini window shopping, jadi setiap kelompok ke kelompok lain untuk mengetahui, atau nanti ada presentasi terus yang lainnya menanggapi seperti itu? Presentasi saja, presentasi kemudian yang lain nanti menanggapi. Oke, baik. Berarti itu seperti selain kolaboratif juga semacam kooperatif learning ya, dan sebagainya. Oke, baik. Berarti nanti lalu untuk pelaksanaannya Pak Agung, berarti kan sudah media, sudah LKPD, sudah cara-cara maupun strategi yang akan Pak Agung gunakan sudah disampaikan. Lalu kira-kira ini akan dilaksanakan hari apa, kapan, dan jam pembelajarannya? Rencana untuk pendidikan Pancasila karena jadwalnya itu hari Rabu. Kita coba hari Rabu untuk nanti kita belajar bersama-sama tentang pembelajaran yang Pancasila. Jamnya nanti dari pagi berapa? Jam 7 sampai jam 9 nanti untuk diskusi seperti itu. Baik, berarti nanti hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam 7 ya Pak ya. Nanti insya Allah saya akan datang kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Betul ya Pak? Ya, siap. Baik. Lalu nanti setelah Bapak melaksanakan pembelajaran dalam kelas, saya akan melaksanakan observasi juga saat pembelajaran berlangsung. Nanti setelah kita selesai observasi, kita akan berbincang-bincang lagi di sesi pasca observasi. Seperti itu. Nanti saat kita melaksanakan percakapan pasca observasi, kita tidak hanya berdua, tapi juga ditemani oleh pengajar praktek. Jadi nanti saya izin ya Pak, ketika sudah melaksanakan observasi lalu kita berdiskusi kembali, nanti saya akan mengundang guru atau pengajar praktek yaitu Bu Farida di sesi selanjutnya. Baik, mungkin ini dulu ya Pak percakapan kita siang hari ini. Oke, lalu ya monggo nanti dipersiapkan segala hal yang Pak Agung butuhkan seperti RPP, kemudian medianya, LKPD. Jadi ketika pembelajaran berlangsung Bapak melaksanakan dengan yang terbaik untuk siswa. Siap, kami laksanakan. Semoga nanti pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di observasi ya di hari Rabu. Saya akan mengamati Bapak ketika melaksanakan pembelajaran. Siap, terima kasih sekali. Terima kasih. Demikian percakapan kita siang hari ini. Sampai bertemu kembali di observasi maupun percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, adalah kita berdoa. Berdoa, disilakan. Bismillah.
dan besok bisa kembali ke sekolah bersama kalian semua. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila, ya, pendidikan Pancasila. Kemudian temanya tentang apa kemarin? Keberagaman. Tetapi sebelumnya akan Pak Gun sampaikan dulu apa itu arti keberagaman, kemudian apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika, apa arti itu persatuan kesatuan, gitu ya. Tapi sembari kita semangat, ya, biar kita semangat, biar kita tidak merasa jenuh, tidak merasa capek, tidak merasa mengantuk, ya. Kita menyanyi dulu, ya, kita menyanyi dulu. Karena berkaitan dengan pendidikan Pancasila, kita menyanyi Garuda Pancasila, ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Terus. aku tak pendukungmu, Patriot. proklamasi, setia Berkorban untukmu, Pancasila. dasar negara, kaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Masih semangat? Oke. Ya, untuk melatih konsentrasi kalian, biar kalian fokus, kita belajar untuk tepuk 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ya, kita belajar ya. Nanti kita selang-seling, 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana. Yuk. Dari tepuk 1. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Tepuk 1. Yang tak tunjuk silakan. Tepuk 1. 1, 1, 2. Konsentrasi. Lagi. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 4. Ya, oke, lumayan. Cukup. Ya. Berkaitan dengan pembelajaran, silakan nanti kalian membuka buku, ya, dari panduan dari sekolah. Kemudian kamu belajar dulu tentang yang namanya keberagaman. Mungkin kalian akan tahu sedikit ya tentang keberagaman. Kira-kira ada yang tahu nggak tentang keberagaman itu apa kira-kira? Ada yang tahu keberagaman itu apa? 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 Apa tuh? Perbedaan di Indonesia. Oke, ada lagi? Ada lagi keberagaman? Apa dah? Gak tahu. Sini ada yang tahu? Ada yang tahu? Negara, Hah? Negara kenapa? Negara? Hah? Makin ada. Kemudian kalian ada. Nah, dari yang kalian jawab itu, kalau kita rangkum yang namanya keberagaman itu apa kira-kira? Apa? Berbeda-beda. Keberagaman itu berbeda-beda. Jadi Indonesia itu banyak sekali banyak sekali ya perbedaan yang ada di tiap-tiap daerah. Ya, misalnya saja di Jogja itu sudah banyak sekali perbedaannya. Misalnya tentang makanan saja. Kalau Bantul apa? Makanan khasnya? Hah? Geplak. Bantul. Sleman apa Sleman? Salah. Ya. Kulon Progo apa?
Hah? Kok gaplek? Hah? Hah? Geblek. Nah, ya, geblek. Menurut kita apa? Tiwul. Nah, gaplek ya. Ya itu di Jogja saja yang namanya makar itu sudah banyak sekali. Ya. Di kota itu ada apa? Udah. Ada apa lagi? Bakpia. Bakpia. Kipo. Ya, kipo. 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 Ya. Sate kelapa. Oh, macam-macam. Ya. Sate kere itu ya. Jadi banyak sekali yang namanya keberagaman. Itu hanya di Jogja saja. Belum yang daerah lain. Misalnya Semarang itu ada makanannya apa? Lumpia. Ya. Kemudian di Jakarta apa kira-kira? Kerak telur. Nah, itu sudah banyak sekali keberagaman. Jadi namanya keberagaman ada berbeda-beda. Kemudian untuk lambangnya, lambang negara kita, kira-kira apa lambangnya? Garuda Pancasila, karena sudah nyanyi tadi. Dengan Garuda Pancasila itu lambang kita. Di sini ada tulisan apa? Di bawah itu. Artinya apa? Berbeda-beda, tetapi tetap. Nah, makanya di dunia banyak sekali perbedaan, banyak sekali keberagaman, tetapi tetap apa? Tetap apa? Satu, tetap satu. Itu namanya persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama. Ya. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda asalnya. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda warna kulit. Ya. Misalnya Warhat warna kuning, Rizky hitam, itu jangan diejek ya, jangan diejek ya. Misalnya Farhat rambutnya lurus, kemudian yang keriting sama sini ya. Cesta rambutnya agak keriting misalnya gitu. Itu jangan diejek. Jadi semuanya harus satu. Ya. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membenci. Ya, itu namanya persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membahas masalah keberagaman dengan cara berdiskusi. Nah, dari buku-buku yang sudah Bapak serahkan itu ada beberapa bab yang perlu kalian perhatikan di situ. Nah, nanti silakan kalian cari. Ya, ini kalian letakkan buku Pancasila dibawa juga, ya. Di sini terkelompoknya kumpul kayak kemarin, ya. Kumpul, kemudian silakan melingkar bentuk lingkaran. Kemudian ada yang menulis, ada yang ngomong, ada yang terserah, ya. Sini ya, sini ya. Silakan sambil ngomong, kemudian ada yang nulis. Yuk, yang lain juga gitu. Di bawah boleh. Ya, ayo kembang. Ya, ada yang nulis, Yang nulis kemana, siapa yang nulis? Nah, silakan, yuk, ya. Nah, silakan.
ada yang ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong. Sekarang kita akan mendengarkan satu persatu dari per kelompok ini pendapat-pendapat yang sudah kalian tulis. Ya, tolong bersuara yang keras. Ya, siapa yang menjadi juru bicaranya, silakan berbicara yang keras. Misalnya, kelompok 1 membahas tentang memahami keragaman lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Itu kan benar ya? Tuh. Kelompok 2 membahas tentang bentuk keragaman. Kelompok 3 itu bagaimana sikap mencintai keragaman. Kemudian kelompok 4 tentang bagaimana hidup rukun. Gitu ya. Silakan nanti dari per kelompok ya menjelaskan apa itu arti dari masing-masing tugas yang kemarin Pak berikan. Ya, gitu ya. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Yang satu udah siap? Udah siap? Yang kedua siap? 3 siap? 4 siap? Oke. Masih ada yang ngantuk? Ngantuk? Tidur jam berapa kamu kemarin? Jam 4. Apa? Hah? Oh, jam 4 sore. Kelamaan tidurmu malah ya? Jadi jangan malah ngantuk. Oke. Kelompok 1 silakan saya menjuru bicara ya. Silakan berdiri. Berdiri. Kemudian bersuara keras. Silakan dibaca dulu temanya apa? Topiknya apa? Ya. Yuk, silakan. Lainnya mendengarkan.
Ya, jadi kelompok 1 tadi ya menerangkan atau berdiskusi kemarin tentang keragaman di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan contoh-contoh berbagai macam keragaman yang ada di rumah, sekolah dan masyarakat. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak untuk kelompok 1? Ada nggak? Tentang keragaman di rumah, sekolah, masyarakat, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada? Sudah jelas tentang itu? Kira-kira kalau misalnya Pak Gun tanya untuk kelompok 3, kira-kira keragaman rumah itu yang kayak apa? Keragaman di rumah kira-kira kayak apa? Contohnya Contohnya apa kira-kira? Contoh keragaman di rumah. Apa? Hah? Apa ciri? Ciri fisik. Oke, misalnya dalam rumah itu anaknya ada yang berbeda-beda, misalnya ya ada yang kulit putih dan kulit hitam misalnya gitu kan. Ya, di situ tidak boleh saling mengejek kayak tadi itu. Kemudian apa lagi kira-kira ya di rumah? Apa kelompok 2? Keragaman di rumah? Hah? Kesukaan. Oke, kesukaan. Jadi misalnya di dalam rumah itu ada beberapa anak, kemudian ada yang suka main bola, ada yang suka main musik, ada yang suka main apa namanya? Hah? Game misalnya gitu, gambar misalnya gitu. Jangan dipermasalahkan. Kemudian kelompok 4. Kalau yang di sekolah kira-kira apa perbedaannya? Di sekolah apa kira-kira? Hah? Berbeda agama. Oke, ya. Perbedaan suku bisa, ya. Fisik, misalnya ada gendut, ada yang kurus. Nah, itu tidak usah dipermasalahkan. Oke, yang di masyarakat kira-kira apa? Perbedaannya apa kira-kira? Contohnya, contoh sikapnya. Menghormati ya? Hah? Ya? Ya apa? Yang lebih tua. Ya, apa lagi? Hah? Oke, ya, itu ya. Jadi ada beberapa sikap yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang namanya perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu menjadi berkelahi atau saling mengejek, tidak perlu. Ya, kira-kira sudah jelas ya? Yang topik 1 sudah jelas ya? Udah ya? Oke, lanjut ke topik 2. Yuk, silakan. Topik 2 ini membahas tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Yang keras ya. Membaca.
mencintai keragaman. Nah, tadi sudah banyak jelas ya, sikapnya seperti apa, mencintai keragaman seperti apa. Tentunya kalian sudah jelas ya, bagaimana sikap-sikapnya gitu kan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3? Nggak ada? Kelompok 4? 1? Nggak ada. Oh no, berarti sudah jelas ya. Untuk sikap-sikap mencintai keragaman sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Oke. Ya, kemudian lanjut. Tadi bentuk keragaman ya. Kelompok 3. Ya, silakan siapa yang jadi pembicaranya. Ya. Yang nah ini yang pertama. Ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi. Ya. Membahas sikap mencintai keragaman, menerima suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan, hidup rukun dan berdampingan dengan pemeluk agama lain, ikut mengembangkan dan melestarikan budaya, ikut dalam musyawarah RT yang terdiri dari RT, suku, dan agama, tidak mencela dan menghilangkan suku adat kebiasaan dan hasil kesenian suku bangsa lain, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, menghindari ajaran kebencian yang memicu perselisihan. Oke, sudah? Sudah. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 tadi sudah membahas tentang bagaimana sikap-sikap mencintai keragaman. Ada beberapa contoh yang perlu kalian perhatikan di situ. Bahwasanya sikap-sikap itu perlu kalian terapkan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, lanjut untuk kelompok 4. Yuk, silakan. Kelompok 4. Ya.
rukun itu apa sepertinya? Ya, rukun itu apa? Kira-kira untuk kelompok 3 bisa menjawab rukun itu apa? Sikap rukun adalah sikap saling menghormati, memahami, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai. Terus? Itu rukun juga berarti memiliki sikap saling menghormati terhadap perbedaan individu dan kelompok yang lain. Oke, itu pengertian dari rukun. Ya, rukun itu berarti menghormati, memahami dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai. Ya, itu artinya rukun. Ya, jadi di kelas ini harus hidup rukun. Ya, tidak boleh ada perselisihan. Ya, harus rukun, harus damai, bekerja sama, membantu teman yang misalnya tidak bisa dibantu, ya, dibantu pembelajarannya. Itu namanya hidup rukun, bekerja sama. Ya, kemudian aku bertanya, kira-kira ada istiadat yang kalian ketahui, misalnya saja di Jogja, kira-kira apa? Kelompok 2 ada bisa menjawab? Ada istiadat yang ada di Jogja, kira-kira apa? Hah? Oke, sebentar. Sekaten. Ya, sekaten. Sekaten itu perayaan yang ada di Keraton Yogyakarta. Ya. Kira-kira tahu artinya enggak sekaten? Dengerin dulu, ini si Azhara mau jawab. Sekaten adalah ya. 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 Jadi sekaten itu ditandai dengan adanya sebuah gunungan, ya, gunungan yang terbuat dari sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian di situ ada juga makanan-makanan tradisional di situ, ya, yang diperingati setiap tanggal 12 Maulud. Jadi memperingati Maulid Nabi. Itu namanya sekaten. Itu salah satu adat istiadat yang ada di Yogyakarta. Ya. Mungkin ada yang lain yang dia tahu, kira-kira yang bisa aja. Kira-kira upacara adat apa? Rasulah, gimana itu? Wonosari. Itu Rasulah itu adalah bersih desa. Itu nanti biasanya ada apa? Ada wayang kulit, ya. Wayang kulit, ada jatilan. Kemudian apa lagi? Makanan-makanan yang banyak gitu ya. Kemudian kendurian bersama, kenduri bersama itu namanya Rasulah. Ada lagi yang tahu kira-kira apa Jogja? Hah? Kekaan, akikoh itu juga bisa, karena itu merupakan adat yang ada di Jogja, ya. Itu apa itu akikoh? Anak bayi baru lahir, ya, kekaan. Ya, itu. Kemudian kira-kira untuk yang sikap-sikap menjaga keragaman kira-kira apa? Kelompok 1 bisa menjawab? Kelompok 1? Sikap yang merusak keragaman kira-kira apa? Sikap yang merusak keragaman. Ya. Dengerin dulu. Jadi, lenggan, ya, siap lagi. Jadi di sini ada beberapa hal yang merusak
keragaman. Kira-kira apa? Merusak keragaman. Kira-kira apa? Menghina orang lain. Ya, itu merusak keragaman. Berapa lagi? Hah? Mengajak orang tua. Nah, itu juga bisa. Itu nggak boleh. Ya, mengajak orang tua. Terus apa? Menyebarkan berita hoak atau bohong. Nah, itu juga merusak keragaman. Terus memfitnah orang lain. Ya, membuli itu nggak boleh. Ya, itu bisa merusak keragaman. Ya, jadi ini beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan masalah-masalah keragaman. Keragaman berkaitan dengan kesatuan dan kesatuan. Jadi apa yang kita simpulkan dari ini? Yang kita simpulkan apa? Apa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari ini? Simpulannya apa simpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa Dam? Kesimpulannya apa? Pembelajaran ini tadi menyimpulkan tentang apa? Tentang keragaman. Keragaman itu ngapain? Hah? Mengenal keragaman. Ya, ngapain? Hah? Diskusi ya. Oke. Kesimpulannya apa? Berarti keragaman itu adalah hal yang sangat penting. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat penting, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita menyimpulkan bahwasanya keragaman itu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, kemudian berkaitan pula dengan lambang negara kita apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi hari ini saya kira untuk pembelajaran yang keragaman, ya, keragaman berbagai macam keragaman, saya kira cukup. Kemudian besok kita akan menindaklanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang akan kalian lakukan. Misalnya kita berlatih tentang apa? Menghormati orang lain. Kita berlatih tentang mencintai tanah air. Ya, itu dari tindak lanjutnya seperti itu. Itu untuk pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Retno Stianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di sesi pasca observasi, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya masih dibersamai oleh Bapak Agung Trisusilo Raharjo selaku Koci. Kemudian di sisi sebelah kanan saya ada Bu Farida selaku guru pengajar praktek di Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Agung dan Selamat Bu siang, Bu Ida. Dede. Bagaimana kondisi kesehatannya Bu Ida dan Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pak Agung, kemarin kan kita sudah melaksanakan diskusi pra-observasi, kemudian kita sudah melaksanakan observasi di kelas, dan pada kali ini kita tiba di sesi pasca observasi, dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai dengan tujuan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin. Saya izin memberikan pertanyaan kepada Pak Agung ya, terkait pembelajaran kemarin. Bagaimana nih perasaan Pak Agung setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin dengan menggunakan metode dan juga beberapa pengembangan yang ingin Pak Agung kembangkan? Ya, baik Bu Dede, terima kasih sekali kesempatannya tentang pembelajaran yang kemarin yang sudah diobservasi kemarin itu. Memang kami sedikit agak sedikit grogi ya, ragu, karena memang lama tidak ada observasi sehingga pada saat pembelajaran kemarin ada sedikit grogi, tetapi setelah pembelajaran itu berlangsung ternyata mulai enjoy, mulai santai, dan melihat anak-anak berperan aktif, ternyata pembelajaran itu lebih baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Ya.
karena kemarin juga saya melihat bagaimana performa Bapak mengajar kayak gitu ya. Iya. Lalu ini bagaimana pengembangan atau perkembangan yang sudah Pak Agung jalankan ketika masa pembelajaran. Bisakah Pak Agung ceritakan kembali terkait tujuan lalu area pengembangan yang kemarin Pak Agung laksanakan? Ya, yang kemarin itu memang saya sudah menyiapkan beberapa materi ya, terutama untuk modulnya, kemudian kerjanya pada siswa, kemudian bagaimana nanti berada di kelas itu nanti mau diapakan, itu kami sudah menyiapkan. Dan ternyata kemarin itu bahwasanya yang kami ajarkan kemarin tentang keberagaman, tentang pendidikan Pancasila, ternyata kemarin anak sangat antusias sekali dan mereka aktif untuk bisa melakukan diskusi, kemudian saling memberikan umpan balik dan sebagainya. Ternyata mereka sangat antusias untuk pembelajaran itu. Berarti kalau dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi kan ada area pengembangan terkait materinya Iya. di ini ya Pancasila di beragaman gitu ya, secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan baik dan Betul. anak-anak antusias kayak gitu ya. Lalu setelah melaksanakan kegiatan belajar kemarin, menurut Pak Agung di bagian mana yang sudah baik ketika Pak Agung itu melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik, Bu Riri. Jadi kemarin itu memang saya sangat melihat anak-anak belajar itu ternyata materi atau model-model pembelajaran yang seperti diskusi dan sebagainya, ternyata mereka malah lebih asik ya. Ternyata mereka lebih antusias bisa berpendapat, bisa memberikan masukan kepada teman-teman, kemudian mereka juga saling berdiskusi, saling ngobrol dan saling memberikan pendapat dan sebagainya. Ternyata mereka lebih mengena gitu untuk model-model pembelajaran diskusi seperti itu. Karena sebelumnya Pak Agung belum pernah melaksanakan yang menggunakan metode kemarin kayak gitu nih Pak. Ya sebenarnya sudah, cuman kemarin itu kan lama kita tidak melakukan model pembelajaran yang diskusi karena memang keadaan ya. Kita juga dari semester ini kan mengawali sekali dari pandemi dan sebagainya. Jadi kami juga berusaha untuk bisa bagaimana sih anak-anak itu bisa hidup gitu, bisa bangkit lagi untuk bisa belajar. Dengan model-model diskusi ternyata mereka lebih mengenal. Alhamdulillah ya. Jadi kelasnya jadi hidup kembali. Betul, gitu. betul. Lalu ini jika dilihat ya menggunakan nilai kegiatan kemarin atau pembelajaran Bapak itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kalau nggak salah di dalam pengembangan kan ada juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab gitu ya tentang KSE gitu kan. Kira-kira menurut Bapak performa Bapak itu dinilai berapa Pak? Kan sebelumnya Bapak juga terkait KSE kan juga belum pernah ketika pas wawancara sebelumnya belum pernah melaksanakan ya. Dan ini sudah melaksanakan penilaian, kemudian juga pembelajarannya berdiferensiasi, menggunakan diskusi. Kira-kira nilainya Bapak itu menurut Bapak sendiri berapa? Nilai siswanya ya? Nilainya Bapak Nilai saya. Oke. Oh ini baru-baru gitu ya kan Pak? Iya. Kalau saya rasa kalau kemarin itu saya lihat dengan keberhasilan anak-anak itu ya, karena mereka sudah aktif dalam belajar, saya kira mungkin nilai 9 bisa ya dia masuk nilai 9 ya, karena mereka bisa memahami apa yang menjadi materi pembelajaran itu, kemudian mereka juga bisa saling berbagi gitu. Jadi saya rasa kelas itu jadi hidup dan saya rasa ini keberhasilan yang luar biasa bagi saya, karena kalau saya nilai sendiri ya saya 9 gitu nilainya. Alhamdulillah ya Pak. Berarti kan ada peningkatan gitu di sebelumnya gitu ya, dari yang belum pernah, nggak pernah dan ada peningkatan nilai. Iya, betul. Terlihat juga anak-anak itu benar-benar antusias di sana gitu ketika mereka diskusi, mencari sumber, mencari bahan untuk dijadikan presentasi di depan. Jadi ketika Bapak melaksanakan belajar tersebut, adakah hambatan atau kesulitan yang Bapak alami? Mungkin model yang pembelajaran yang diferensiasi mungkin yang masih belum nampak ya, atau belum maksimal istilahnya gitu. Bukan belum nampak, tapi belum maksimal. Mungkin nanti di waktu mungkin akan saya beri peningkatan pembelajaran ini, dan saya akan lebih banyak belajar dan biar mereka juga
aktif gitu. Berarti nanti ke depannya Pak, aku rencananya itu hal yang ingin perlu ditingkatkan kan tadi istilahnya udah 9. Ya, Tapi ternyata iya. masih ada Betul, sedikit, betul. menurut aku ada yang perlu ditingkatkan kembali Betul, gitu betul. ya. Nah, peningkatan itu nanti di pembelajaran diferensiasi. Iya, iya. Nah, oke. Nah, kalau yang terkait ini apa namanya? Hambatan ketika Pak aku melaksanakan pembelajaran itu kan biasanya entah ada sesuatu hal yang ditemui nggak ketika mengelola komunikasi atau mengelola kelas supaya anak-anak itu benar-benar aktif. Ya, ya memang ada beberapa anak yang memang tidak, katakanlah belum aktif ya, karena mungkin dia masih ragu atau mungkin dia masih ada semacam takut sedikit lah istilahnya gitu, memang ada. Jadi pada saat mereka berdiskusi kelompok gitu memang ada beberapa anak yang belum aktif, tapi tetap saya akan pacu mereka untuk bisa aktif di dalam diskusi itu, dan itu akan saya lakukan terus menerus di setiap pembelajaran apapun juga gitu. Bukan hanya Pancasila tapi pembelajaran yang lain juga akan saya lakukan diskusi. Berarti tadi Pak aku sudah menyampaikan hambatan, kemudian ternyata sudah ada solusi dari hambatan yang sudah aku hadapi gitu ya. Iya. Tadi kan waktu kelas ada beberapa anak yang tidak aktif, kemudian manajemen waktunya yang mungkin masih perlu bertambah gitu. Betul. Nanti hal yang akan aku lakukan adalah memotivasi anak, memotivasi anak Iya. laki agar pembelajaran yang Pak aku laksanakan tuh Iya. menjadi lebih efisien seperti itu ya Pak. Iya. Oke, lalu ini terkait hal yang perlu ditingkatkan tadi, Pak Agung kan menyampaikan kalau ada di apa namanya model diferensiasi tadi yang ingin ditingkatkan. Iya, betul. Rencananya ke depan bagaimana terkait pembelajaran diferensiasi Pak? Ya jelas untuk pembelajaran tadi yang sudah saya katakan, jadi saya akan memacu terus anak-anak bisa memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu aktif di dalam pembelajaran, dan tentu saja mereka juga saya rasa agar mereka siap dalam belajar tentu saja ada beberapa buku yang perlu dipakai panduan ya. Jadi mereka di rumah nanti akan saya berikan sesuatu acuan gitu untuk nanti di pagi harinya biar mereka bisa punya bahan untuk bisa berdiskusi gitu. Jadi pada saat dia pulang kemudian dia baca ada bahan seperti ini, kemudian saya akan berikan mereka tugas atau bukan tugas ya materi yang nantinya untuk diskusi besok hari. Jadi peningkatannya seperti itu. Gitu. Lalu untuk yang terkait diferensiasi sendiri kan kalau kita tahu, aku juga udah tahu kalau diferensiasi itu ada macam-macam ya. Diferensi produk, kemudian proses, Iya. terkait dengan gaya belajar dan minatnya anak kayak gitu. Tadi tadi menyampaikan kalau ingin mengembangkan di area yang berdiferensi tadi ya. Nah itu kira-kira rencananya kapan nih mau melaksanakan itu? Ya mungkin secepatnya nanti akan saya coba untuk melakukan itu, dan semoga nanti bisa berhasil ya dengan pembelajaran itu, dan kemudian saya sudah memberikan materi-materi sebelum pembelajaran yang paginya itu, jadi mungkin anak sudah punya bahan untuk bisa berdiskusi dan sebagainya itu. Jadi untuk pembelajaran yang lainnya juga nanti akan saya berikan. Berarti itu ini ya mengambilnya diferensiasi dengan berbagai bahan yang berbeda Betul, gitu ya. betul. Kemudian anak-anak kan ada juga yang suka membaca, tapi ada juga yang langsung ke lewat HP dan Betul, sebagainya ya. gitu ya. Dan Ya. akhirnya ketika nanti itu terkait dengan kesiapan dan minat belajar anak kelas gitu ya. Ya. Benar-benar siap ketika aku menyampaikan materi Betul. gitu, dan benar-benar mengena seperti itu ya. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak aku nih. Ada banyak semakin bagus. Amin. Belajar dengan baik Pak. Siap. Karena kemarin juga kalau saya boleh menyampaikan ya, ketika saya observasi di kelas aku gitu, Pak aku menyampaikan materi dengan baik, kemudian anak-anak cukup antusias, Iya. ada explaining-nya juga, kalau anak-anak kan kembali fokus, Betul. jadi tidak langsung apa istilahnya, anak-anak itu tidak merasa bosan dan jenuh, jadi ada semacam ketika materi, kemudian ada waktu-waktu yang benar-benar anak itu bisa, oh aku tuh baru belajar di kelas tapi nggak terasa ya gitu, materi juga bisa tersampaikan dengan baik, anak-anak pun happy kayak gitu. Cuman menurut saya kemarin tuh ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Pak Aku. Iya. Kan kemarin Pak Aku menyampaikan akan
terkait KSE tadi, Pak aku juga sudah menyampaikan kalau ada sedikit yang perlu saya tambahkan dari akhir masih perlu ditambah dengan refleksi Oh, iya. bagaimana pembelajaran hari ini, apakah senang, apakah tidak dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi secara keseluruhan memang sangat bagus terkait pembelajaran yang sudah Pak aku laksanakan seperti itu dan harapannya ke depan semoga Pak aku nanti semakin baik lagi, nanti kita bisa bertemu di sesi selanjutnya ketika Pak aku melaksanakan pembelajaran diferensiasi seperti itu ya. Dan terima kasih atas kesempatannya, selamat melaksanakan tugas yang lain dan semoga menjadi guru yang semakin menginspirasi Pak aku. Amin, amin. Dan terima Ya kasih. mungkin sedikit yang tadi yang tentang refleksi. Iya. Karena kemarin memang saking asiknya berdiskusi ya, jadi kita tidak tahu waktunya. Akhirnya waktunya mungkin agak Belanda istilahnya ya, Belanda. Jadi refleksinya tidak tercapai. Mungkin ya kita saya mungkin kekurangannya di manajemen waktu, karena pada saat diskusi gitu kan mereka menyampaikan pendapat ini dan sebagainya, jadi asik ya, jadi di sekolahnya itu. Jadi mungkin ya kita karena waktu mungkin ya juga tidak. Iya, tapi Pak aku juga kemarin sudah menyampaikan tentang kesimpulan juga. Iya. Ingatkan dari oke, berarti kan anak-anak juga udah tahu kesimpulan materinya apa ya. Iya. Cuman itu sih terkait perasaannya anak Iya. gimana gitu kan untuk meningkatkan KSE-nya tadi. Jadi semoga nanti di pembelajaran selanjutnya Pak aku bisa mengungkapkan KSE-nya dengan baik, jadi berkembang dengan baik. Kemudian juga yang berdiferensiasi itu tadi Pak aku juga bisa melaksanakannya. Iya. Terima kasih Bu masukannya. Ya, terima kasih sekali Pak Agung atas waktunya. Iya. Dan selamat melaksanakan tugasan yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya untuk melaksanakan tugas. Siap.